Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kali ini kita membahas hadis ke-19. Hadis ke-19 ini temanya adalah tentang adab terhadap Allah. Dan hadis ini karena cukup panjang, insya Allah akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan, karena terlalu padat kalau dijadikan satu pertemuan, sehingga saya khawatir isi yang dimaksud kurang tertangkap dengan baik. Saya bacakan dulu hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi at-Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Di hadis panjang ya, saya bacakan dulu terjemahannya. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini maksudnya dibonceng. Jadi konteksnya suatu saat Rasulullah bonceng Ibnu Abbas, sepupunya. Faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Kemudian beliau bersabda, hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu sejumlah kalimat. Jadi Rasulullah ngajari Ibnu Abbas di sini. Apa saja ajarannya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat semuanya bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada kalian, kepada kamu. Wa ini ijtama'u 'ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau mereka bersepakat atau berkumpul untuk
membahayakan kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu membahayakan kamu kecuali sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, artinya tidak ada lagi tulisan-tulisan ketetapan. Wa jaffatis suhuf, dan suhuf, lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Nah, selain At-Tirmidzi ada juga riwayat yang lain yang hadisnya sama maknanya tetapi dengan sedikit redaksi berbeda. Bagaimana redaksinya? Begini, yang berbeda. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu sejahtera, supaya Allah mengenalmu di saat susahmu. Jadi jangan seperti orang yang kalau susah saja ingat Allah. Maksudnya justru saat senang itu ingatlah Allah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah sesuatu yang tidak mengenaimu maka tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sesuatu yang akan menimpamu tidak akan mungkin salah untuk mengenaimu. Jadi kalau sudah takdirnya gitu, sehebat apapun menjaga, tidak bisa. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah kemenangan itu selalu disertai dengan ketabahan. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan setiap jalan keluar itu selalu menyertai setiap kesusahan. Enggak ada kesusahan yang enggak ada solusi, itu tidak ada. Setiap susah pasti ada solusi. Wa anna ma'al usri yusra. Ya, setiap kesulitan selalu disertai dengan kemudahan. Ya, hadisnya panjang ini. Makanya nggak mungkin kita selesaikan satu pertemuan ini. Insya Allah kita bagi-bagi biar maksimal untuk menggali hidupnya nanti ya. Karena banyak sekali prinsip-prinsip penting dalam hadis ini yang kalau dipraktekkan luar biasa. Nggak perlu motivator sudah ya, insya Allah. Nggak perlu cari-cari motivator yang referensi barat, nggak perlu sudah. Insya Allah ini dipahami dengan baik, ini sudah cukup bagi hidupnya seorang muslim. Ya, kalau di barat itu kan memang mereka mengalami masalah sama dengan kita, susah juga dengan hidup, cari solusi karena mereka nggak percaya agama, ya ngembangkan itu, motivasi-motivasi itu, yang basisnya adalah materialisme, basisnya adalah tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya akhirat, nggak percaya adanya gaib. Makanya meskipun kata-katanya itu dianggap indah, tapi endingnya ya bahagia dunia, membahagiakan dirinya sendiri, tidak pernah peduli urusan setelah mati. Ya. Hadis ini dikatakan hadis yang luar biasa oleh Ibnu Al-Jauzi, dan beliau itu menyatakan kekagumannya yang luar biasa dalam kitab beliau yang bernama Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan tadabbartu hadzal hadis fa'adhashani. Aku merenungi hadis ini, maka hadis ini membuatku menjadi terkagum-kagum. Adhasya itu membuat melongo gitu ya. Jadi ini yang kalau merenungi ulama begini hasilnya ya. Kalau level kita kalau nggak disyarahi masih bingung ini maksudnya apa. Ulama ini karena mengerti ilmunya, jadi sampai melongo merenungi dari hadis ini. Wakittu atish, hampir saja aku ini hilang akal saking kagumnya. Ya. Fawa asafi minal jahli bihadzal hadis wa qillati tafahumi li ma'nahu. Lalu beliau mengatakan, sungguh menyesal diriku yang lama menjahili hadis ini dan kurang serius berusaha memahami maknanya. Jadi ini untuk menunjukkan betapa agung dan dalam serta padatnya isi dari hadis ini. Nah, Ibnu Rajab itu saking terpesonanya dengan kedalaman dan kepadatan makna hadis ini, beliau itu sampai membuat kitab khusus untuk mensyarah satu hadis. Jadi satu hadis ini sampai dibuat satu kitab. Ya, saya mengecek kitabnya itu lumayan tebal, sekitar 200-an halaman. Padahal untuk mensyarah satu kitab, satu hadis ini saja. Makanya idealnya kita kaji berkali-kali nanti ya, beberapa pertemuan insya Allah.
Nama kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab berjudul Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Abbas. Ya, Nurul Iqtibas, makanya singkatannya adalah kitab Nurul Iqtibas. Itu syarah dari hadis tentang adab terhadap Allah ini, ya. Oke. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas dari matannya, dari sanadnya dulu, ya, pengantarnya dulu. Jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat besar Nabi, terhitung sahabat junior. Ya, jadi sahabat itu boleh kita bagi menjadi dua, ya. Sahabat senior dan sahabat junior. Sahabat senior itu adalah sahabat yang sudah membela Nabi, menjadi murid Nabi sejak awal dakwah. Jadi mereka biasanya disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang mendahului masuk Islam. Ya. Abu Bakar, Utsman, ya, Ali itu termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk sahabat senior. Kalau sahabat junior itu adalah sahabat-sahabat yang lahirnya itu ketika Rasulullah itu sudah tua, sudah menjelang wafat. Nah, jadi mereka masih kecil saat Rasulullah sudah mau wafat. Jadi masih ketemu Rasulullah, sempat mengikuti majelisnya Rasulullah, ya, mendengar ceramahnya Rasulullah. Tapi nggak sebanyak sahabat-sahabat senior itu. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk sahabat junior itu. Jadi saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas itu usianya 10 tahun kira-kira. Itu kan belum balik, ya. 10 tahun itu usia mumayyiz, sudah bisa berpikir tetapi belum balik, karena laki-laki umumnya balik itu antara 12 tahun sampai 15 lah kira-kira. Dia mulai mimpi basah atau tanda-tanda kedewasaan muncul, kira-kira begitu. Nah, Ibnu Abbas ini beliau itu juga sepupu Nabi. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Al-Abbas itu adiknya Abdullah, ayahnya Nabi, gitu ya. Jadi Ibnu Abbas ini kalau di bahasa Jawa, kalau di Jawa itu sepupu yang hubungan nasabnya adalah adik, gitu ya, sepupu adik. Kalau di Jawa itu nyebutnya Rasulullah itu mas, ya, kakak. Tapi jaraknya jauh, ya. Karena Al-Abbas itu memang adiknya yang cukup jauh, adik jauh dari Abdullah, ayahnya Rasulullah. Jadi saat Rasulullah usia sekitar 63, Ibnu Abbas itu usianya 10 tahun. Ya, berarti lahirnya Ibnu Abbas adalah saat Rasulullah kira-kira usia 53 tahun, kira-kira. Itu kan jauh banget, ya, jaraknya. Makanya kita katakan termasuk sahabat junior. Dan beliau termasuk ulama sahabat. Nggak semua sahabat jadi ulama, ya. Kita memang nggak bisa maksa semua orang jadi ulama. Ulama itu adalah orang-orang tertentu yang memang dimudahkan Allah untuk memahami agama. Nah, kalau semuanya jadi ulama kan nggak ada yang diajari jadinya. Kalau nggak ada ulama, ya tersesat semuanya. Jadi makanya ada orang-orang yang memang oleh Allah dimudahkan untuk menjadi ulama, ada. Tapi ada yang susah, tidak dimudahkan jadi ulama dan nggak usah menggerutu, berarti amalnya lain, gitu. Beberapa sahabat jadi ulama, kenapa? Dimudahkan. Contoh dimudahkan bagaimana? Takdir Allah berkehendak sahabat ini itu sering berinteraksi dengan Rasulullah. Nah, akhirnya jadi ulama. Misalnya seperti Anas bin Malik. Kenapa jadi ulama Anas bin Malik? Karena Anas tinggal di rumah Rasulullah. Nah, tiap hari mendengar ceramah Rasulullah, tiap hari dinasihati Rasulullah. Gimana nggak jadi ulama? Ilmunya kan banyak jadinya. Aisyah itu juga jadi ulama. Kenapa? Istri Nabi, pergaulannya rapat dengan Nabi dan cerdas. Lalu kelebihan yang lain, Aisyah itu adalah nggak punya anak. Istri Nabi yang lain kan nggak jadi ulama. Ummu Habibah, Ummu Salamah, Juwairiyah binti Al-Haris, nggak ada yang jadi ulama. Tapi Aisyah, satu-satunya istri Nabi jadi ulama cuma Aisyah, yang ilmunya itu sampai dipelajari oleh ulama-ulama tabiin. Jadi sampai berguru ke Aisyah, berguru datang ke Aisyah gitu. Tapi karena Aisyah itu istri Nabi, jadi ya saat ngajar itu di balik tabir gitu, ya. Itu Aisyah. Nah, ini kan berarti dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena seorang wanita kalau punya anak susah, fokus ilmu itu susah, karena ngurus anak itu repot, ya. Berarti amalnya memang ngurus anak itu. Tapi Aisyah
dikehendaki Allah tidak punya anak bersama Rasulullah. Jadi masih muda, cerdas, nangkepnya luar biasa, hafal hadis sampai ribuan hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah kenapa jadi ulama sahabat? Karena Abu Hurairah itu bukan pedagang, orangnya miskin. Karena miskin akhirnya tinggal di masjid. Nah, kalau sekarang marbot ini ya. Seperti marbot masjid gitu ya, tinggal di sufah. Karena tinggal di sufah berarti kan sholat 5 waktu bersama Rasulullah, ya enggak? Berarti kalau setiap kajian kan pasti ikut dan menyerap ilmu terus itu. Dan Abu Hurairah itu dikaruniai kecerdasan luar biasa sehingga menjadi orang berilmu. Makanya meriwayatkan hadis banyak. Itu yang memudahkan kan Allah itu. Nah, ini beda dengan sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai pedagang, bisnismen. Itu nggak mungkin tiap hari ketemu Rasulullah. Nah, kalau bisnis ke pasar, ya sudah, Rasulullah waktunya kajian nggak bisa ikut. Terus cara dapat ilmunya bagaimana? Minta cerita yang ikut kajian. Ini kan terbatas ilmunya, nggak bisa banyak. Nah, kalau nggak bisnis, nanti keluarganya nggak bisa makan. Kalau nggak bisnis, nggak bisa bersedekah untuk kebaikan Islam, gitu ya. Jadi ada kebaikannya, tetap ada kebaikannya gitu. Makanya ada yang dimudahkan bisnis, ada yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, ada yang dimudahkan bekerja sebagai petani, ada yang dimudahkan abid. Semuanya itu atas ketentuan Allah. Nah, enggak semua sahabat menjadi sahabat, menjadi ulama. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk ulama sahabat karena beliau memiliki kecerdasan yang bagus. Di samping memiliki kecerdasan yang bagus, para sahabat itu memuliakan Ibnu Abbas sebagai ahlul bait. Nah, karena sebagai ahlul bait, terus punya semangat tinggi untuk mencari ilmu Ibnu Abbas itu. Nah, karena ilmunya Nabi itu tersimpan di sejumlah sahabat, Ibnu Abbas itu rajin banget mendatangi sahabat-sahabat yang berilmu itu. Kan nggak mungkin ya tanya Rasulullah terus, itu nggak mungkin, akan mengganggu Rasulullah. Jadi akhirnya caranya Ibnu Abbas untuk menggali ilmu adalah tanya ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah yang sudah diserap oleh sahabat-sahabat itu. Jadi sampai itu mendatangi tiap pagi, tiap hari di pintu-pintu sahabat ditunggu, tanya, diserap gitu ya. Itu akhirnya menjadi orang yang sangat berilmu. Ada satu riwayat sampai mengatakan Ibnu Abbas ini saking dalamnya ilmunya terhadap Al-Quran, itu sampai disebut dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu istilahnya pensyarah Quran yang hebat lah, gitu ya. Penerjemah Quran, pensyarah Quran yang sangat hebat. Orang yang ikut ngaji Ibnu Abbas itu kalau pas dijelaskan Al-Quran, itu mereka bersaksi seakan-akan saya melihat tirai gaib disingkap, terus melihat dengan mata kepala di balik tirai gaib itu, gitu ya. Untuk menunjukkan saking bagusnya Ibnu Abbas saat menjelaskan tafsir Al-Quran. Jadi beliau termasuk ulama sahabat. Nah, hadis ini menunjukkan bagaimana potensi yang dimiliki Ibnu Abbas sehingga beliau itu memang layak untuk menjadi ulama sahabat itu ya. Ibnu Abbas di sini diceritakan suatu hari beliau itu di belakang Nabi. Riwayat lain itu menyebutnya kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat aku ini dibonceng Nabi. Jadi ini di belakang Nabi bukan sembarang di belakang, tapi maksudnya di belakang Nabi dibonceng. Ya, kendaraannya tidak diterangkan, nggak penting kendaraannya berarti ya. Mungkin saja unta, mungkin saja kuda, ya. Kalau sekarang kan sudah nggak relevan unta dan kuda ya. Kendaraan sekarang ya sepeda motor, ya mobil gitu kan ya. Nah, makanya ini memang nggak disebutkan kendaraannya seperti apa. Lalu saat di belakang itu ternyata Rasulullah itu mengajari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ya ghulam, ghulam itu bahasa Arab maknanya adalah anak yang berusia antara 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi kalau ketemu dalam hadis kata-kata ghulam, itu maknanya adalah anak yang berusia 2 sampai 7 tahun. Ya. Makanya di sini terjemahan yang paling dekat dengan bahasa kita itu adalah ya ghulam, itu diterjemahkan nak, gitu ya. Itu kan semacam sapaan ke anak kecil, nak, gitu ya. Nah, kadang-kadang bisa juga diterjemahkan le, tole. Nah, jadi bahasa Arab ghulam itu kayak le, gitu ya, tole, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada
anak yang usianya lebih dari 7 tahun tapi dipanggil gulam, itu juga boleh. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun boleh dipanggil gulam. Ya, itu panggilan bentuk majazi. Kadang-kadang kan kita kan juga masih diperlakukan anak kecil ya sama orang tua kita ya. Sudah usia 40 tahun, 50 tahun masih dipanggil le gitu ya. Nah, itu kasih sayang ya, panggilan kasih sayang. Jadi ini Ibnu Abbas saya katakan tadi usianya itu di peristiwa ini kira-kira 7 sampai 10 tahun kira-kira. Karena definisi hulam itu 2 sampai 7 tahun. Kalau dilihat bagaimana Ibnu Abbas itu sangat ingat seluruh ajaran Nabi, maka logikanya paling kecil usianya 7 tahun lah paling tidak. Karena kalau dikurang dari itu, anak kan masih masih belum siap kemampuan intelektualnya untuk mengingat banyak hal. Tapi kalau sudah antara 7 sampai 10, insya Allah itu sudah kuat. Nah, hadis ini mengajarkan satu prinsip yang cukup penting bagi kita tentang masalah mendidik anak ya. Apa itu? Yakni ternyata satu momen emas yang tidak boleh kita abaikan untuk mendidik anak itu adalah saat bonceng. Bonceng anak itu kelihatan remeh ya. Tapi kalau di situ kita tanamkan ilmu-ilmu penting dalam agama, prinsip-prinsip penting dalam hidup, masuk itu. Masuk. Saat bonceng. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita daripada saat bonceng itu anak diajak ngomong yang nggak ada maknanya ya. Diajak atau diam sepanjang jalan gitu ya. Lebih baik diajak dialog. Dialog yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang penting, dan momen seperti itu nggak berlangsung setiap saat, tidak. Kita bonceng anak itu hanya sebentar saja itu di usia sekolah. Ya. Nah, kalau di pondok kan sudah nggak bonceng lagi sudah. Ya. Kalau sekolah yang masih kita antar setiap hari itu momen-momen emas untuk mengajari anak. Kita bisa mengajari anak di momen seperti itu dengan apapun yang terjadi di sekitar, bisa jadi pelajaran itu. Misalnya saat lewat di jalan, kita tunjukkan tanaman-tanaman. Lihat itu nak, ada pohon yang bermacam-macam, ada tanaman bermacam-macam, ada bunga, ada buah yang macam-macam. Semuanya itu muncul dari tanah yang sama. Kok bisa ya? Kok bisa muncul kayak begitu? Gak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, kita mengenalkan bukti adanya Tuhan, bukti adanya Allah. Itu insya Allah menancap yang semacam itu. Seperti Ibnu Abbas diajari Nabi ini, nancep banget itu saat dibonceng. Karena saat dibonceng, anak itu kan kalau diajak ngomong fokus, perhatiannya bisa fokus. Beda saat di rumah, apalagi zaman sekarang ya, sibuk dengan HP, diajak ngomong nggak ngereken itu jadinya ya. Anak sekarang itu sibuk dengan HP, diajak ngomong nggak ngereken itu, sampai jengkel kadang orang tua. Tapi kalau pas di kendaraan, justru itu momen yang pas dibonceng, itu momen yang sangat bagus. Kalau zaman dulu dibonceng di belakang, suara terdengar dengan bagus ya. Kalau sekarang agak susah ya. Nah, itu yang paling bagus posisinya kalau pas di depan, karena suaranya pas langsung dekat telinganya itu akan sangat mendengar. Ada beberapa orang yang ngajari anaknya hafalan Quran sambil bonceng dan bisa hafal itu ya. Jadi dan itu banyak terjadi itu. Sambil di jalan itu, ayah tirukan ayah, dibaca surat pendek, ngikuti, lama-lama hafal. Itu akan menjadi kenangan terus ya. Daripada kenangannya nyanyi loh ya. Ya kan bisa aja sambil jalan sambil nyanyi itu bisa gitu ya. Tapi kalau diajak hafal Quran, Masya Allah, itu akan jadi kenangan yang indah. Oh, aku dulu pernah diajari ayah hafalan Quran sambil dibonceng. Karena anak kalau sudah dewasa malu dibonceng. Malu itu sudah ya. Jadi anak itu kalau sudah maunya sendiri gitu ya, apalagi anak perempuan kalau sudah dewasa, sudah mulai balik, digandeng ayahnya malu itu sudah ya. Itu tandanya sudah balik ya. Nah, kalau masih kecil nggak malu. Kalau anak sudah kuliah, apalagi sudah nggak mungkin lagi momen-momen itu terjadi. Nah, ya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana Rasulullah ngajari itu. Ternyata ngajari anak itu nggak harus di majelis khusus gitu ya, duduk dinasihatin, tidak harus, dimanapun bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah saat anak dibonceng. Anak berlaku juga cucu, kalau misalnya sudah punya cucu, karena cucu maknanya anak juga. Mengajari cucu, mengajari cicit, mengajari, pokoknya momen-momen bonceng itu sangat penting
untuk bisa kita lakukan. Hadis ini juga sekaligus mengajari kepada kita bahwa anak di usia 7 sampai 10 tahun itu sudah siap itu. Diberi ilmu yang berat-berat itu sudah siap. Ini kan tema serius ini nanti yang diajarkan itu. Buktinya serius yang sampai disyarah jadi satu kitab itu kan luar biasa itu ya. Dan ternyata bisa menangkap. Dan ini kadang-kadang sebagian orang tua terlalu meremehkan kemampuan intelektual anak. Jadi anak usia 7 tahun itu kadang masih dianggap seperti anak-anak. Kita membicarakan mereka, didengar mereka itu kayak seakan-akan mereka nggak ngerti paling gitu ya. Sehingga kalau diajak ngomong, kalau ngajak ngomong anak itu kadang ngajak ngomongnya seperti ngomong anak-anak. Padahal Rasulullah di sini kalau ngajak ngomong kan proses seperti orang dewasa itu. Justru dengan itu cepat kematangannya. Jadi sebagian orang tua ketika memperlakukan anak itu ketika dialognya itu seperti orang dewasa itu nunggu usia 18 tahun, 20 tahun. Itu mengakibatkan kedewasaan anak itu rata-rata agak lambat di negeri kita ya. Kedewasaannya agak lambat. Beda kalau sejak kecil seperti ini sudah dibiasakan ya. Usia mumayyiz sudah mulai diajak ngomong serius tentang din. Nah, ini insya Allah dia akan cepat matangnya ya, cepat dewasa, cepat bijaksana. Ya. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah yang berusaha kita syarahi, kita jelaskan satu kalimat saja ya, yakni ajaran Nabi yang berbunyi ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini aja yang kita bahas perdalam ya, agar lebih fokus. Apa makna menjaga Allah itu? Nah, ini bahasa majasi. Makna menjaga itu, kalau secara bahasa makna hakikinya, sesuatu dijaga itu kan kalau dia lemah kemudian dijaga ya. Anak kecil dijaga biar tidak jatuh dari kursi misalnya. Kenapa? Karena anak kecil lemah, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Hukum asal menjaga seperti itu. Suami menjaga istrinya misalnya, karena istrinya lebih lemah daripada suaminya. Itu makna hakiki dari menjaga. Tapi untuk Allah nggak mungkin kan? Allah itu maha kuasa, nggak mungkin menjaga Allah karena lemah, itu tidak mungkin. Jadi pasti ini adalah makna majasi. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu kalau berhadapan dengan orang yang ingkar, orang yang ada penyakit, jadi fitnah itu ya. Dan kita memang tidak perlu memperdulikan orang-orang yang memang nggak mau belajar ya. Orang-orang yang sombong, yang merasa tahu, yang kayak begitu itu memang diabaikan saja. Ini bahasa-bahasa yang bisa dipahami dengan bahasa majasi. Kalau benar ingin tahu maksud Nabi, insya Allah akan dapat ilmunya. Apa makna menjaga Allah itu? Makna menjaga Allah itu adalah menjaga hudud, batas-batas yang ditetapkan Allah, termasuk menjaga awamir, perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah, termasuk menjaga nawahi, larangan-larangan yang dijaga, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mencakup 3 hal ya. Menjaga Allah itu mencakup 3 hal: hudud, kemudian awamir, dan nawahi. Prakteknya bagaimana? Menjaga Allah yang terkait awamir itu bagaimana? Menjaga Allah terkait awamir maknanya adalah melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya ya. Menjaga Allah terkait nawahi itu bagaimana prakteknya? Menjauhi semaksimal mungkin semua yang dilarang oleh Allah. Menjaga Allah terkait dengan hudud, batas-batas Allah itu bagaimana prakteknya? Jangan sampai melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh, jangan ngelancangi aturan Allah, gampangnya begitu ya. Jangan melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi intinya menjaga hudud Allah, awamir Allah, nawahi Allah. Oh ya, tambahan lagi menjaga hukukullah, hak-hak dari Allah. Ya, gitu. Nah, kita perinci lagi terkait dengan menjaga hak-hak Allah ini. Terkait dengan perintah-perintah Allah, ya. Di antara perintah Allah yang paling agung untuk dijaga itu adalah sholat. Ya. Sholat. Di antara semua perintah Allah yang paling agung untuk dijaga adalah sholat. Dan ini itu ada perintah langsung, ada
ada perintah langsung dalam Al-Quran untuk menjaga sholat ini. Di surat Al-Baqarah, wassalawatil wusta, jagalah sholat, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Sholat wusta itu sholat asar. Sholat asar itu ada penekanan diperintahkan di Quran untuk dijaga. Kenapa? Karena begini, kita manusia itu oleh Allah, amal kita itu dicatat oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat yang mencatat amal kita, yang mengawasi amal-amal kita, itu bergantian. Ada yang berjaga siang, ada yang berjaga malam. Nah, yang berjaga siang itu melaporkan amal-amal kita selama siang itu di waktu asar. Jadi begitu waktu asar menjelang terbenam, mereka naik ke langit untuk melaporkan amal-amal kita. Nah, kita diperintahkan menjaga sholat asar supaya amal terakhir yang dicatat oleh malaikat yang dilaporkan kepada Allah itu adalah amal sholat. Nah, itu ya. Termasuk juga kenapa kita sangat disuruh menjaga sholat subuh, karena itu adalah waktunya laporan malaikat yang jaga malam. Jadi jaga orang di waktu malam kan mungkin melakukan amal soleh, juga mungkin melakukan dosa. Nah, kalau dia menutup malam dengan sholat subuh, berarti bagus amalnya, dilaporkan malaikat dalam keadaan melakukan amal soleh. Ya. Termasuk di surat Al-Ma'arij, Allah memuji orang-orang yang menjaga sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Termasuk dalam hadis riwayat Abu Dawud itu dikatakan tentang perintah untuk menjaga sholat. Khamsu sholawatin katabahunallahu alal ibad. Ada 5 waktu sholat yang diwajibkan Allah kepada para hamba. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang melakukan sholat, tidak menyia-nyiakannya, tidak meremehkan haknya, maka dia punya janji di sisi Allah bahwa Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga. Jadi kalau menjaga sholat itu jaminannya surga. Ya, jaminannya surga. Termasuk juga di hadis riwayat Al-Mu'jam Al-Awsat At-Tabarani ada pujian bagi orang yang menjaga sholat, kata Nabi, man hafadhu alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga sholat, maka dia akan menjadi cahaya pada hari kiamat, juga menjadi burhan dan menjadi keselamatan. Nah, ini saya ingat tentang hari kiamat yang dijelaskan dalam hadis bahwa termasuk di Quran. Jadi hari kiamat itu gelap nggak? Jadi jangan membayangkan hari kiamat itu terang ada lampunya gini, enggak. Kiamat itu nanti di hari penghisapan gelap gulita, gelap sekali. Ya, ada di surat Al-Hadid ya, diceritakan bagaimana gelapnya suasana pada hari penghisapan itu. Nah, bayangkan di suasana segelap itu terus kita diperintahkan melewati jembatan. Kira-kira seperti apa ngerinya ya? Saya pernah mengalami pengalaman yang mirip dengan ini. Jadi punya pengalaman ngeri ya, yang semacam itu. Yakni saat naik gunung. Pernah naik gunung? Malam hari kan nggak ada lampu di gunung, nggak ada PLN di sana ya. Mendaki begitu, naik gunung. Nah, ada satu posisi di mana curam banget, sangat curam. Saya nggak tahu ya berapa derajat itu kecuramannya. Pokoknya saya merasa ini kepleset sedikit jatuh ini ya, ke bawah dan itu nggak ada lampu sama sekali. Jadi andalan lampunya itu adalah senter yang dibawa oleh orang yang mendaki. Kebetulan saat kita mendaki waktu itu nggak ada yang bawa senter ya, wes lengkap ya pokoknya. Apa itu namanya? Kekurangannya bahayanya itu lengkap. Untungnya beberapa orang itu berbaik hati nyenteri kita saat mau jalan itu. Ayo jalani. Tapi pas nggak ada yang nyenteri, diam gitu. Jadi diam dan was-was, bener-bener gemetar ya perasaan itu. Kira-kira seperti itu hari kiamat, gelap gulita. Terus kita disuruh melewati jembatan yang lebih tipis, lebih tajam daripada rambut dibelah 7. Hadisnya bilang begitu. Betapa mengerikan ya suasana saat itu ya. Nah,
Di momen seperti itu ada orang-orang yang oleh Allah dikasih cahaya. Siapa mereka? Yakni orang yang menjaga sholatnya. Ya, di sini kan dikatakan mereka mendapat sholat itu nanti di akhirat menjadi nur. Dan cahaya yang dimiliki orang itu macam-macam. Ada yang dikasih Allah itu cahayanya sebesar antara Mekah sampai Yaman, ada. Ada yang dikasih cahaya itu yang besarnya hanya setinggi pohon kurma. Ada yang dikasih cahaya cuma setinggi berdirinya dia, setinggi badan. Ada yang dikasih cahaya hanya sejempol gini. Itu pun kadang nyala, kadang tidak, kadang nyala. Itu semua tergantung amal masing-masing. Jadi orang yang dijaga sholatnya, yang sholatnya bagus, khusyuk, insya Allah cahayanya paling besar nanti di akhirat ya. Semoga kita termasuk itu ya. Oleh Allah dikasih cahaya sebesar-besarnya sehingga selamat nanti di hari penghisaban. Termasuk yang diperintahkan untuk dijaga itu adalah wudu. Termasuk praktek ihfazillah itu menjaga wudu ternyata ya. Bagaimana menjaga wudu itu? Kata Nabi, la yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Memang tidak wajib, tapi kalau orang bisa menjaga wudu, berusaha suci terus setiap batal wudu, maka ini tanda mukmin. Ya, bisa dipastikan bahwa di akhirat akan digolongkan orang-orang yang mukmin. Termasuk yang diperintahkan dijaga di Al-Quran itu adalah sumpah. Kalau bersumpah itu diperintahkan dijaga betul ya. Di surat Al-Maidah ayat 89 Allah berfirman, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kenapa kok sumpah disuruh menjaga? Karena sumpah itu sudah pakai nama Allah. Kalau nggak dijaga itu berarti menghina nama Allah. Jadi menjaga sumpah itu esensinya adalah menjaga keagungan dan kesucian nama Allah. Makanya jangan mudah bersumpah. Jangan mudah mengatakan demi Allah kalau nggak ada niat untuk memenuhi sumpahnya itu. Ya, di negeri kita kadang-kadang sering banget ngomong sumpah, padahal itu hal-hal yang nggak penting. Sumpah, gitu ya, itu nggak bagus itu ya. Orang mukmin itu jarang bersumpah. Begitu sekali bersumpah langsung dilaksanakan. Ya. Termasuk juga menjaga yang diperintahkan adalah menjaga isi kepala dan isi perut. Menjaga isi kepala itu yang dimaksud adalah menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga lisan. Ini maksudnya menjaga kepala. Kalau menjaga perut ini dimaksud adalah jangan sampai masuk makanan yang haram. Termasuk juga perut kalau dalam syarah para ulama termasuk menjaga qalbun, menjaga hati, jangan sampai ada keinginan yang terus-menerus untuk bermaksiat. Nah, ini dinyatakan dalam hadis Nabi ketika Rasulullah mengajarkan malu kepada Allah, beliau mengatakan lakinnal istihya minallah haqqul haya an tahfadzur ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Orang dikatakan malu, sebenar-benar malu kepada Allah adalah pada saat dia menjaga kepalanya termasuk yang dikandungnya, dan juga menjaga perutnya termasuk yang ada di dalamnya. Nah, di Quran surat Al-Isra ayat 36 menjaga kepala dan perut itu tercakup dalam ayat yang berbunyi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan ditanya. Jadi kalau orang terbiasa menjaga kepalanya, menjaga kepala, mata dan pendengaran, selamat. Terbiasa menjaga perutnya termasuk hatinya, maka dia akan selamat dari pertanggungjawaban ini. Nah, itu contoh praktek ihfazillah yang terkait dengan awamir. Kalau terkait dengan nawahi apa? Terkait dengan larangan. Di antaranya yang paling besar, yang paling agung adalah dua. Menjaga diri supaya tidak maksiat lisan dan maksiat kemaluan. Karena dua ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Jadi sebelumnya sudah pernah saya singgung hadis-hadis seperti ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, man hafidha ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya, maksudnya lisan, dan menjaga di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, maka dia pasti akan masuk surga. Allah juga dalam banyak ayat Al-Quran itu banyak memuji orang yang bisa menjaga kemaluan. Misalnya di surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan bagi orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
Surat Al-Ahzab, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka baik laki-laki maupun wanita. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Lalu kemudian di ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, yakni orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Jadi memang ini ujian yang gak ringan ya. Kita bisa mengatakan gak ringan kalau sudah pernah digoda, tapi kalau belum ya belum terasa ya. Kalau sudah ada ujian godaan baru terasa beratnya menjaga kemaluan ini ya. Begitu. Konon ada riwayat bahwa Nabi Adam saat diturunkan ke bumi itu ujian utama yang paling dipesankan Allah dalam menjaga kemaluan. Karena nggak mungkin ujian-ujian yang lain ya. Jadi saat itu yang paling mungkin adalah menjaga ujian kemaluan. Ya, meskipun orang belum banyak, kan mungkin saja berzina dengan yang tidak halal, gitu ya. Meskipun dengan keturunannya sendiri atau hewan mungkin dan sebagainya. Ya. Lalu Allah berjanji, Rasulullah mengatakan janji kalau orang bisa menjaga Allah, ihfazillah, janjinya apa? Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi ini janji yang sudah pasti ya. Kalau orang bisa menjaga Allah, menjaga batas-batasnya, menjaga perintahnya, larangannya, pasti Allah akan menjaganya. Nah, kita dijaga Allah itu mencakup dua hal. Apa itu? Pertama, dijaga Allah terkait dengan kemaslahatan dunia. Yang kedua adalah dijaga Allah terkait dengan keselamatan din dan iman kita. Nah, dua ini ya. Dijaga dunia itu apa? Misalnya banyak. Contoh, misalnya yang masih bujang, pengen nikah ya. Terus ngelihat ada seorang wanita kok bagus banget ya, kayaknya ini wanita yang bagus, solehah, sudah cocok. Begitu sudah mau dilamar, lalu Allah membuka aibnya, dibongkar aibnya, diperlihatkan pada lelaki tersebut, sehingga dia akhirnya tahu, wah kalau seperti ini saya jadikan sebagai istri bahaya, nggak jadi akhirnya menikahi dia. Nah ini contoh dijaga kemaslahatan urusan dunia. Nggak semua orang dijaga loh ya, nggak semua orang dijaga. Nah kalau seorang hamba sampai dijaga, itu berarti bisa jadi memang balasan dari ini. Contoh lain dijaga, misalnya mau bisnis ketemu sama orang, dilihat orang ini sepertinya baik, dia amanah, pokoknya profesional lah, bisnis lah. Begitu sudah mau akad, mau buat perjanjian, tiba-tiba dibukakan aibnya, datang seseorang yang bersaksi dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa orang ini tidak amanah. Dia kalau utang ngemplang, dia nggak jujur, macam-macam lah ya. Akhirnya nggak jadi transaksi dengan orang yang berbisnis itu. Nah ini dijaga Allah juga tandanya. Dengan segala cara itu kadang-kadang cara ajaib itu kita nggak perlu menyelidiki, tiba-tiba saja Allah yang ngirim informasi itu pada kita dengan cara yang ajaib. Kadang-kadang begitu. Itu berarti dijaga terkait dengan urusan dunia kita. Mau naik pesawat misalnya, ada aja halangan, tiba-tiba akhirnya nggak jadi naik pesawat, gagal naik pesawat. Beberapa jam kemudian ada berita pesawatnya kecelakaan, semua penumpangnya tewas. Nah ini kan berarti dijaga oleh Allah biar tidak celaka. Pesawat bisa diganti mobil, sepeda, macam-macam lah ya. Yang pokoknya kita itu dijaga biar tidak sampai celaka. Ya, dijaga anak misalnya. Anak dijaga itu ya seperti zaman sekarang yang sangat susah mendidik anak, yang tantangannya banyak. Ketika anak dijaga, tiba-tiba saja anak ini diilhami untuk menjadi anak yang soleh, tidak kena pergaulan yang rusak, nggak kenal narkoba, nggak kenal orang mabuk. Nah itu berarti dijaga terkait dengan kemaslahatan duniawi kita, ya. Ya, ada satu perkataan para ulama yang agak menakutkan menurut saya. Apa itu? Orang itu kalau tidak terbiasa menjaga Allah di masa mudanya, maka di masa tuanya itu akan ditelantarkan oleh Allah, tidak akan dijaga oleh Allah. Makanya ada kisah di generasi salaf dulu, ada seorang kakek-kakek yang mengemis. Lalu kemudian seorang ulama berkata, orang ini di masa mudanya tidak menjaga Allah, maka di masa tuanya dihinakan oleh Allah. Nah, memang nggak ada keterangan ya bagaimana kok bisa tahu ya. Tapi mungkin saja tahunya itu dari ilham, bisa jadi. Bisa jadi dari firasat, itu mungkin. Bisa jadi memang beliau ini memang kenal dekat dengan orang itu. Jadi ngerti betul masa mudanya, mungkin dia termasuk mujahir yang terang-terangan bermaksiat, sudah sering dinasihati tetap dablek begitu ya. Akhirnya di masa tuanya dibuat
ngemis, dibuat terlantar, gitu ya. Nah, saya itu pernah mengunjungi beberapa lansia ya, rumah lansia itu. Itu kok ceritanya membenarkan ya kaidah ini ya. Jadi ketika di sana itu ada beberapa orang lumpuh, itu penjaganya bilang, ini bapak-bapak ini ceritanya masa mudanya, masya Allah, gitu ya. Yang lumpuh-lumpuh ini mesti masalahnya terkait perempuan, katanya. Gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, nggak tahu ya caranya Allah itu, dan anaknya nggak ada yang peduli. Itu akibatnya, menurut saya akibat karena nggak menjaga Allah di masa muda, di masa tuanya akhirnya ditelantarkan, tidak dapat janji yahfazka, Allah tidak menjaga diri. Tapi kalau orang itu berusaha terus menjaga batas-batas Allah, mudah saja bagi Allah menggerakkan hati anaknya untuk menjadi orang baik, berbakti pada orang tua, dijaga, dimuliakan, bisa. Ya, rata-rata bermasalah itu di lansia-lansia itu ya. Ya mungkin beberapa saya nggak tahu ya, tapi yang saya dengarkan itu kok konsisten ya dengan penjelasan dari sini, membenarkan yang dijelaskan para ulama di topik ini. Bahkan yang luar biasa, yang dijaga Allah itu bukan hanya diri kita, tapi bahkan melampaui sampai ke anak-anak kita. Bisa itu. Itu yang dinyatakan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ayat 282 ada ayat yang berbunyi wa kana abuhuma sholihan. Ayah dua anak tersebut adalah anak yang soleh. Ini maksudnya menceritakan Nabi Musa saat ketemu dengan Nabi Khidir itu kan diberi perjanjian, kamu boleh ikut saya, pokoknya gak boleh tanya, gitu ya. Ternyata Nabi Musa gak kuat. Salah satu peristiwanya itu kan Nabi Khidir membenahi tembok yang rusak, tapi gak minta upah. Terus kemudian ditanya Nabi Musa, kok gak minta upah? Kita kan butuh makanan ini, kenapa gak minta upah? Nah, terus Nabi Khidir mengatakan, loh, kan sudah kularang untuk bertanya. Setelah itu kemudian dijelaskan, yang tadi itu kenapa aku membenahi ini, karena aku dapat wahyu dari Allah, di bawah tembok ini itu ada harta karun yang miliknya dua anak yatim. Ya, kalau nggak aku benahi nanti ditemukan orang, diambil orang ini. Kalau aku benahi nanti tersimpan sehingga bisa diambil oleh anak yatim itu yang saat ini masih kecil. Dan anak yatim ini wa kana abuhuma sholihan, ayahnya itu soleh. Nah, coba ini. Jadi karena ayah yang soleh, anaknya itu sampai dijagakan oleh Allah hartanya, sampai Allah menyuruh seorang nabi untuk menjaganya. Itu kan luar biasa itu ya. Jadi kadang kesalahan seorang anak itu dampaknya sampai dirasakan, kesalahan seorang ayah itu dampaknya sampai dirasakan oleh anaknya. Makanya ada kisah Sa'id bin Musayyib itu kadang-kadang menambah sholat agar anaknya terjaga. Ya, jadi pernah Sa'id bin Musayyib itu mengatakan pada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlika raja'a an fadhafika. Aku akan menambah sholatku, maksudnya menambah sholat sunnah, ya, demi kamu, ya, karena aku berharap supaya aku dijaga terkait kamu, biar kamu tetap jadi anak yang soleh. Jangan sampai aku mati kamu jadi ahli maksiat yang akan jadi bebanku di hadapan Allah nanti. Seakan-akan begitu ya, gitu. Nah, bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata kesalehan itu, ketaatan semacam ini, menjaga hak Allah semacam ini, itu dampak berkahnya itu juga meluas sampai ke tetangga-tetangga. Itu yang luar biasa ya, sampai ke tetangga-tetangga. Jadi kadang-kadang di sebuah rumah itu kita hidup aman, tenang, tentram, gak ada masalah. Itu karena ada orang soleh di dekat situ. Makanya ini termasuk pertimbangan penting saat memilih rumah ya. Orang memilih rumah, beli tanah itu pertimbangannya macam-macam. Mungkin karena harganya murah, mungkin karena lebih strategis secara bisnis, mungkin lebih dekat dengan tempat kerja, mungkin bisa banyak. Tapi pertimbangan terbaik adalah bertetangga dengan orang soleh. Jadi jangan sampai bertetangga dengan tempat-tempat maksiat, meskipun murah, meskipun mewah, jangan. Ya, jangan bertetangga dengan tempat-tempat pelacuran terselubung. Waduh, itu ngeri itu. Tinggal di tempat seperti itu ngeri itu ya, ngeri. Nah, ini ada riwayatnya ini soalnya ya. Dari Muhammad bin Al-Munkadir beliau mengatakan, innallaha la yusliha bisolahil abdi waladahu wa walada waladihi wa yahfadhu fi duwairatihi wa duwairatil lati haulahu madama fihim. Sesungguhnya Allah itu kadang membenahi urusan seorang anak
berkat kesalehan dari seorang hamba yang merupakan ayahnya, termasuk membenahi urusan cucu-cucunya, dan bahkan menjaganya di rumahnya, bahkan menjaga juga rumah-rumah di sekitarnya selama orang soleh ini berada di tengah-tengah mereka. Gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya, janji dijaga itu seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis sahih yang menceritakan kisah menarik bagaimana Allah menjaga itu benar-benar terjadi di zaman Nabi ya, menjaga dunianya. Jadi kisahnya ada seorang wanita, ini hadis riwayat Imam Ahmad di Musnadnya. Ada seorang wanita yang ikut jihad perang di zaman Nabi. Dia punya sekitar 11 kambing dan punya 1 alat tenun. Lalu ketika selesai jihad pulang, itu dilihat kambingnya hilang 1, alat tenunnya juga hilang. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjamin bahwa siapapun yang keluar di jalanmu, bahwa Engkau akan menjagakan untuknya. Dan aku telah kehilangan seekor kambingku dan juga kehilangan alat tenunku. Terus minta supaya dikembalikan. Ini ya, boleh nggak berdoa kayak gini ya? Boleh-boleh saja. Mungkin sesuatu yang berharga bagi seseorang itu beda-beda loh ya. Bagi kita kambing itu mungkin alah kambing aja gitu ya. Tapi bagi orang bisa jadi berharga. Ada orang yang menganggap yang paling berharga itu adalah kambingnya. Mungkin ada orang yang menganggap paling berharga itu adalah handphonenya ya. Mungkin yang berharga adalah tanahnya. Orang bisa beda-beda. Kalau bagi saya sendiri yang paling berharga itu adalah dokumentasi kitab-kitab yang saya miliki. Wah, itu yang paling penting itu. Itu kalau ditukar dengan 1 mobil saya nggak mau itu ya, karena itu hasil belajar sekian tahun yang susah untuk mendapatkannya gitu ya. Tapi bagi orang ala wong kertas saja, ya, ala wong file saja, begitu ya. Itu bisa berbeda tiap orang-orang ya. Nah, ini makanya orang berdoa ini karena menganggap sesuatu itu sangat penting sekali. Dan apa yang terjadi? Pagi hari langsung balik itu semuanya. Nah, ini contoh bagaimana Allah menjagakan sesuatu untuk kita dan pernah terjadi di zaman Nabi. Ya. Terakhir terkait dijaga agamanya. Nah, itu maknanya yahfazka itu berarti kita dijaga supaya tidak tersesat dari syubhat. Ya, kita dijaga supaya tidak terjerumus pada syahwat yang diharamkan. Kita dijaga supaya tidak sampai su'ul khotimah. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi dengan menjaga Allah ini, harapan terakhir kita yang paling penting adalah kita berharap supaya Allah tidak membuat kita sampai su'ul khotimah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.